Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, dosen pengaku mata kuliah pengantar teknologi informasi, Bapak Arif Derajat MKOM. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dinda Marcella dengan NIM D21241115. Ini saya akan memaparkan materi tentang basis data. Ya, definisi basis data. Data merupakan kumpulan data atau arsip yang saling terkait dan diatur sedemikian rupa agar dapat diakses dan digunakan kembali dengan mudah dan cepat. Adalah sekumpulan data saling berhubungan, simpan bersama-sama tanpa adanya pengulangan yang tidak perlu dan dirancang untuk memenuhi berbagai kebutuhan pengguna. Basis data terdiri dari file, tabel, atau arsip yang saling terhubung dan disimpan dalam media penyimpanan elektronik. Data dalam database yaitu yang pertama database tradisional, yaitu informasi yang disimpan dan diakses berupa database atau angka numerik. Database multimedia mampu menyimpan data gambar, video, dan audio. Lalu yang ketiga ada geografis informasi sistem atau GIS, menyimpan, menganalisa data peta geografik, data cuaca, serta gambar satelit. Lalu ada operasi dasar basis data, yaitu pembuatan basis data baru, create database. Yang kedua, penghapusan basis data, drop database. Yang ketiga, membuat tabel baru ke suatu basis data atau create tabel. Yang keempat, penghapusan tabel dari suatu basis data, drop tabel. Yang kelima, penambahan atau pengisian data baru ke sebuah tabel di sebuah basis data, insert. Yang keenam, ada pengambilan data dari sebuah tabel atau retrieve, search. Yang ketujuh, ada pengubahan data dari sebuah tabel, update. Dan yang terakhir, ada penghapusan data dari sebuah tabel atau delete. Lalu yang kedua, ada data warehouse dan online analytical processing atau OLAP. Data yang besar dan berhubungan dengan banyak bagian dan histori dari data itu sendiri biasanya berguna pada sistem industri besar untuk mengekstrak dan menganalisa informasi yang berguna, sehingga sangat bermanfaat dalam kepentingan pengambilan keputusan atau decision making. Database Management System, D atau disingkat DBMS. Database Management System (DBMS) merupakan sebuah tools atau software yang digunakan untuk mengelola database. Syarat DBMS yaitu harus mampu mendefinisikan data itu sendiri, membangun database serta dapat memanipulasi terhadap data di dalam database. Ini ada syarat DBMS. Syaratnya yaitu kita harus mampu mendefinisikan data itu sendiri, membangun database serta dapat memanipulasi terhadap data di dalam database. Yang pertama ada defining. Database harus bisa mendefinisikan tipe data, struktur data, batasan, constraint dari data agar dapat disimpan dalam database. Yang kedua ada constructing. Database merupakan proses penyimpanan data pada beberapa media penyimpanan yang dikontrol oleh DBMS. Yang ketiga ada manipulating. Database mencakup berbagai fungsi manipulasi meliputi query data, yaitu mendapatkan data yang akan dicari, operasi insert, update, dan delete, serta dalam meng-generate report data. Lalu ada contoh software DBMS. Yang pertama Oracle, yang kedua SQL Server, yang ketiga MySQL, yang keempat Microsoft Access, yang kelima MongoDB. Lalu database system, yaitu data system adalah gabungan dari database dan DBMS, tetapi untuk mendapatkan manfaatnya dibutuhkan beberapa elemen di antaranya, yaitu database, yang kedua DBMS, yang ketiga hardware, komputer, memori, storage, hard disk, perihal, dan lain-lain. Sistem operasi. Lalu program yang menjalankan sistem komputer mengendalikan resource komputer dan melakukan berbagai operasi dasar sistem komputer. User pengguna
backup data harus dilakukan secara berkala. Lalu yang selanjutnya adalah penerapan basis data. Penerapan basis data bisa digunakan di rumah sakit, kepegawaian, perpustakaan, penjualan motor, reservasi kereta api, apotek, penjualan barang, koperasi, produsen barang, dan lain-lain. Lalu selanjutnya, informasi basis data. Informasi basis data terbagi tiga, yaitu informasi penjualan retail, informasi untuk perpustakaan, informasi retail perpustakaan. Lalu ada urutan basis data. Urutan basis data yaitu yang pertama database, yang kedua file, yang ketiga field record, yang keempat item data, yang kelima karakter. Lalu ada unsur basis data. Basis data adalah kumpulan oleh program aplikasi serta membentuk hubungan tertentu di antara record di file-file tertentu. Lalu tabel file adalah kumpulan record yang menggambarkan satu kesatuan data sejenis. Lalu yang ketiga, file adalah tempat atau kolom yang terdapat dalam suatu tabel untuk mengisikan nama-nama data file yang akan diisikan. Lalu yang keempat, ada record adalah kumpulan dari file yang terhubung sama lain. Lalu yang kelima, item data adalah mempersatukan suatu atribut dari record yang menunjukkan suatu item data. Yang keenam, karakter adalah bagian dari data terkecil dapat berupa karakter misteri, huruf, atau karakter-karakter khusus yang membentuk suatu item data. Lalu selanjutnya, saya akan bahas adalah kunci dalam database. Yang pertama ada primary key, yaitu suatu aturan yang berguna untuk memastikan setiap basis data pada tabel bersifat unik atau berbeda antara baris record satu dengan yang lainnya. Di sini saya sudah memberikan tabel primary key. Jadi kita itu ngebayangin kalau punya teman, terus kita simpan di HP gitu nama-namanya. Setiap teman punya nomor telepon yang berbeda. Terus nomor itu bisa jadi primary key. Jadi contoh tabel ini itu ada kolom produk ID PK itu primary key. Contohnya ada FROD 001, FROD 002, FROD 003. Nah, itu tuh semua kodenya itu unik dan berbeda, suatu satu sama lain. Tidak ada produk yang punya produk yang jadi tidak ada produk yang sama ID-nya. Lalu selanjutnya ada secondary key, suatu nilai dalam basis data yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu baris record di dalam tabel. Di sini aku udah ngasih contoh tabel dari secondary key. Jadi ini yang aku kasih tanda secondary key itu tuh termasuk dari secondary key. Jadi semacam label atau kategori tambahan yang bisa kita gunakan untuk mencari atau mengelompokkan data, tapi tidak seperti primary key. Jadi unik gitu dan bisa sama. Dia fleksibel, bisa ada nilai yang sama untuk beberapa data, gunanya lebih ke arah membantu pencarian atau pengurutan data di luar identitas utamanya. Composite, yaitu kunci yang terdiri dari dua lebih file yang secara unik mengidentifikasi suatu kejadian file. Yang kedua, primary key yang dibentuk dari file. Di sini aku juga udah ngasih contoh dari composite. Jadi composite ini adalah ketika kita butuh dua atau lebih kolom digabung untuk bisa menciptakan identitas kunci bagi setiap baris data. Suatu kolom saja jadi nggak cukup. Jadi kita harus kerja sama. Ini sering dipakai di tabel yang mencatat hubungan antar dua tabel lain, seperti data pesanan yang menghubungkan pesanan dan produk. Contohnya. Lalu yang ketiga ada candidate key. File yang bisa dipilih atau dipakai menjadi primary key yang bersifat unik. Syaratnya unik, identifier untuk setiap baris candidate key harus secara unik dapat menjadi identifier. Artinya setiap candidate key atribut secara fungsional bergantung pada kandidat tersebut. Di sini aku udah kasih
Kolom ID pelanggan adalah primary key di tabel ini. Artinya setiap ID pelanggan itu unik untuk setiap pelanggan. Lalu kolom nama pelanggan seperti nama-nama tersebut. Selanjutnya di tabel yang di bawah ada kolom ID barang, yaitu SO001, SO002 itu unik. Itu termasuk ke dalam primary key. Lalu ada nama barang, laptop, smartphone, yang kayak gitu-gitu. Lalu kolom ketiga ada jumlah. Jadi foreign key adalah jembatan atau penghubung antara tabel. Dia mengambil primary key dari satu tabel, misalnya ID pelanggan dari tabel pelanggan, dan menggunakan sebagai kolom di tabel lain, tabel barang, agar kita bisa tahu misalnya barang ini dibeli oleh pelanggan yang mana. Ini sangat penting agar data tidak berulang dan tetap konsisten. Sekian pemaparan materi dari saya tentang basis data. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.